Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview artikel yang dikirimkan di bagian pendahuluan ya. Sekilas pertama saya membaca ini sebagai editor di ejaan tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa yang saya beri warna kuning. Ini perlu diperbaiki. Yang sebenarnya tidak hanya ejaan ya. Ini sebagai awal review dari saya ya sebagai editor di jurnal Pena Emas. Pertama dari sisi template ya nanti kalau sudah ada informasi terkait template jurnal, maka nanti formatnya insya Allah nggak seperti ini, disesuaikan aja dengan template-nya secara umum. Oke, langsung ke judul. Penerapan inovasi modul, menurut saya perlu diisi sedikit modul apa gitu. Modul IPA atau modul pembelajaran atau modul ajar dan sebagainya. Tidak hanya modul. Terus kemarin kalau nggak salah dengan ini saya ganti berbasis kayaknya. Mungkin itu lebih make sense kayaknya, lebih masuk gitu daripada dengan berikutnya. Nah, di paragraf awal pendahuluan, setelah ini saya share referensi untuk membuat pendahuluan di jurnal. Yang saya beri warna kuning ini garis besarnya gini. Sejak kalimat pertama, paragraf awal pendahuluan itu sudah harus langsung membahas variabel-variabel yang ada di judul gitu. Kalau terlalu umum nanti kebanyakan dan memang tidak dianjurkan. Paragraf awal pendahuluan itu masih bicara sesuatu yang general, yang terlalu umum. Misalkan kayak begini, kemajuan teknologi adalah satu aspek pendidikan. Enggak, langsung aja ke misalkan pentingnya meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa jenjang MTS di Indonesia sangat diperlukan dan sebagainya itu. Jadi langsung merujuk ke mata pelajaran atau konteks problem yang akan dijadikan bahan penelitiannya itu. Ya, jadi langsung aja to the point. Oke, kemudian ini di dalam penggunaan ini setelah saya baca sampai akhir masih banyak yang kurang pas ya. Itu ya memang banyak yang sering salah menulis kata dia. Itu kayak ya ada kalanya digabung, ada kalanya dipisah. Jadi ya harus paham banget, ke Google lah, di googling kapan dipisah, kapan digabung. Kalau diikuti tempat ya dipisah lah, di dalam, di luar gitu, tidak digabung. Mungkin salah tik aja, tapi kayaknya di bawah ini juga ada di atas di mana gini yang harusnya dipisah, ini digabung ya. Oke. Kemudian untuk sitasi Santika Silvia, mudah-mudahan ini sudah sitasinya sudah pakai otomatis ya, maksudnya nggak manual, nggak ketik manual ya, lebih bagus sudah pakai Mendeley gitu. Semoga ya sudah pakai, ya pasti bisa lah. Kemudian kata asing tentu harus miring kalau memang ini mau pakai kata asing. Lalu berikutnya sains ya. Sains tadi saya ragu-ragu ya, sains itu nulisnya S-nya kapital apa enggak ya, coba dicek. Kemudian berikutnya ini kenapa saya kuning-kuning ini. Nah, karena untuk artikel jurnal itu paragraf-paragrafnya itu sudah harus
benar-benar ini ya tertata. Paragraf pertama itu isinya konteks permasalahan. Paragraf kedua bicara tentang penelitian permasalahan yang benar-benar dibahas sebagai ini PTK kan ya, PTK. Kemudian paragraf ketiga hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diambil gitu. Paragraf keempat itu penelitian yang sekarang dilakukan. Paragraf 5 kebaruan atau novelty atau kalau bahasa kerennya di jurnal itu state of the art gitu, kesimpulan dari esensi dari latar belakang dari penelitian ini gitu. Jadi ini tidak lagi agak general gitu, tapi sudah langsung spesifik gitu. Paragraf pertama isinya apa, kedua ini. Nah, di referensi nanti yang saya berikan mohon dipelajari ya. Lalu kayak misalkan begini ya, ini sebenarnya sudah oke dalam menghadapi tentang inovasi pembelajaran meningkatkan hasil belajar siswa. Kan di judul itu hasil belajar itu yang mau ditingkatkan. Nah di sini di paragraf keempat atau kelima ini belok ke minat. Nah ini sudah menurut saya udah beda lagi, maka tentunya itu perlu benar-benar fokus pada satu variabel yang dibahas. Kecuali kalau di atas ini ada meningkatkan minat dan hasil belajar, barulah ini minat ini juga masuk gitu. Jadi tidak ditinggalkan gitu. Tapi kalau memang minat ini tidak diikutkan, dibahas ya berarti cukup hasil belajar aja di sini. Nah kemudian hati-hati dalam menyusun sebuah paragraf. Paragraf itu tidak bisa kalau dalam jurnal artikel ilmiah tidak bisa dibuat tanpa, kayaknya sih menurut saya rasanya kayak nggak enak gitu membaca sebuah paragraf tanpa sitasi. Nah yang seperti ini harusnya yang lebih bagus nih, lumayan lah. Jadi ada sitasinya, ada pendapat ahli atau hasil penelitian yang menguatkan dari kalimat ide pokok yang dibuat begini. Jadi ini menurut saya ini perlu, ini salah satu upaya dilakukan adalah dengan menerapkan modul pembelajaran berbasis teknologi misalkan ya. Terus penggunaan media digital ini dapat meningkatkan interaktivitas minat. Nah ini menurut siapa? Sampai di sini misalkan ya, sampai sini menurut siapa gitu. Perlu pendapat ahli, perlu mengutip dari hasil penelitian yang lain gitu sehingga menguatkan ide pokok yang dibuat di awal paragraf begini. Jadi tidak dibiarkan kosong gitu. Nah itu ciri khasnya artikel ilmiah di jurnal. Oke, berikutnya ini saya kuning-kuning karena ini bicara minat ya, beda lagi jadinya nanti itu. Kemudian ini di kelas kan harusnya dipisah tuh di spasi karena diikuti tempat. Nah kemudian hasil observasi yang seperti ini tidak masuk di latar belakang di pendahuluan, tapi diisinya nantilah gitu, diisi tuh. Terus merubah itu serigala hutan. Masa ada serigala hutan juga di sini. Mengubah mindset kalau bahasa Inggris ya Oke, itu awal review saya. Terus habis ini saya sharekan dari video ini juga saya sharekan ini ya referensi cara membuat pendahuluan, dan yang lain nanti bisa dilihat di akun YouTube itu.
Lalu saya juga akan share contoh ya sebetulnya PTK yang dijadikan artikel di jurnal udah banyak tuh di jurnal Pena Mas, tinggal di hunting aja ya di jurnalnya itu, lalu diunduh artikel-artikel yang dari PTK, sehingga nanti nyusunnya disesuaikan aja dengan itu. Mohon maaf. Terima kasih.